Judulnya sebagaimana yang sudah disampaikan adalah menyibukkan diri dengan ketaatan. Saya mulai dari takrif atau pengertian ya tentang taat. Taat itu janjane apa? Gitu ya. Taat merupakan serapan dari kata bahasa Arabnya. Bahasa Arab itu to'at ya, yang berarti menemani atau mengikuti. Hakikat taat adalah sikap dan tindakan yang tulus untuk mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, hakikat taat adalah sikap dan tindakan yang tulus untuk mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Ada 3 kata kuncinya. Pertama, tindakan yang tulus. Yang kedua, mematuhi apa yang dipatuhi, yaitu perintah Allah dan Rasulnya. Saya tutup menyampaikan energi taat bersumber dari nilai-nilai tauhid. Jadi energi ketaatan atau taat itu bersumber dari tauhid. Bagi seorang muslim, ketaatan haruslah berdasarkan rujukan Al-Quran, yakni taat kepada Allah, Rasulullah, dan para pemimpin. Di dalam surah An-Nisa ayat 58 kalau tidak keliru. Beragama Islam tanpa dibarengi ketaatan adalah sia-sia. Jadi orang itu agamanya Islam, tapi tidak ada ketaatan, maka sia-sia. Sia-sia itu tidak ada gunanya. Ya. Larang orang Islam nggak mau sholat, ya kan? Nggak mau puasa wajib, nggak mau zakat, ya, dan berbagai macam ketaatan yang lainnya. Dan terus untuk apa Islamnya? Ya. Makanya dikatakan, ya kalau begitu tidak ada gunanya, sia-sia gitu ya. Orang Islam kok gak taat gitu. Kemudian saya coba menyampaikan tidak ada yang lebih penting dalam Islam selain 3 hal, yaitu takwa, ibadah, dan taat. Takwa, ibadah, dan taat. 2 hal pertama, yaitu takwa dan ibadah, ibarat 2 sisi mata uang, tidak terpisahkan antara takwa dan ibadah itu. Adapun taat adalah kunci terlaksananya 2 hal tersebut. Kunci terlaksananya ibadah dan takwa itu adalah ketaatan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa sih kita harus taat? Nah, pertanyaan ini mengingatkan kepada kita sekalian apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Dzariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan dari penciptaan jin dan manusia kita sekalian itu tidak ada tujuan lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dari sini kemudian kita bisa simpulkan, makanya kita harus taat. Kenapa? Ya karena kita diciptakan, dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini sebuah pertanyaan yang jawabannya kita sebagai orang yang beriman itu paham. Ya. Jadi Allah menciptakan kita, ya, itu tidak main-main, tidak main-main.
Dan suatu ketika nanti kita itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dalam ilmu bahasa, kalau nggak salah ini pertanyaan retorik. Ini pertanyaan yang sebenarnya kita itu sudah tahu jawabannya. Nah, ini yang kedua yang menjadikan kenapa kita itu harus taat, bahwa suatu ketika kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dan ini ayat-ayat yang saling berkaitan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, dan bisa kita pahami bahwa ya bagian dari yang harus kita lakukan dalam sebuah amal yang nyata itu adalah pemahaman bahwa Allah menciptakan hidup dan mati ini sebagai sebuah ujian. Siapakah di antara kita itu yang paling baik amalnya? Jadi kita semua itu diuji, di dunia ini sedang diuji ya. Ada ujian dengan satu kenikmatan, ada ujian dengan suatu musibah, sesuatu yang tidak menjadikan kita itu bahagia, sesuatu yang membuat kita itu susah, sesuatu yang membuat kita itu menderita, bersedih dan seterusnya. Nah, siapakah di antara kita ini dengan berbagai macam ujian itu yang kemudian paling baik amalnya? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, waktu kita terbatas. Waktu yang kita miliki ini terbatas. Ya ibn Adam, innama anta ayyamun, fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Kata Rasul, wahai manusia, engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Jikalau satu hari berlalu, sebagian dari dirimu juga telah berlalu. Jadi kita ini kumpulan hari-hari. Setiap hari itu berlalu itu, ya jatah usia kita itu akan berkurang. Sampai kemudian saat betul-betul mendekati pada penghujung dari kehidupan kita itu, yaitu kematian. Tidak ada yang lebih berharga, lebih mulia, lebih agung, atau lebih berharga dibandingkan dengan usia. Orang yang paling bijaksana adalah orang yang menggunakan hidupnya untuk perkara yang paling penting dan kemudian baru yang penting. Ini fikih aulawiyah atau fikih prioritas di dalam beramal. Kemudian tugas itu banyak dan hidup kita ini singkat. Orang yang paling bahagia adalah orang yang selalu menyibukkan diri dengan kebenaran dan menjalankan kewajiban yang seharusnya dilakukan, tidak menggunakan waktunya untuk kesia-siaan. Dan saya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sadar tidak sadar kadang-kadang kita itu terjebak pada aktivitas yang sia-sia. Aktivitas yang sia-sia, tidur kebanyakan, ya, kasratul naum, tidur, akhirnya waktunya banyak untuk tidur, ngobrol, tegur sapa dengan saudara kita terlalu lama, ya, akhirnya waktu kita sia-sia, bahas hal-hal yang tidak penting, ya. Chatting di grup WA kalau sekarang ya itu juga nolong itu, ya. Kadang-kadang kita juga terjebak pada kesia-siaan kalau kita tidak hati-hati, dan berbagai macam aktivitas yang lainnya yang kadang-kadang itu tidak ada nilai manfaatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kalau kita tidak menyibukkan diri dengan kebenaran dan menjalankan kewajiban, maka ya jika kita tidak menyibukkan waktu dengan kebenaran tersebut, maka kita akan sibuk dengan kebatilan. Jadi orang itu kalau dia tidak menyibukkan diri dengan kebaikan, ya, dengan beribadah, ya, hampir bisa dipastikan pasti dia akan sibuk dengan hal-hal yang batin. Dan saya yakin kita semuanya merasakannya.
Kalau Bapak Ibu menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat ya, yang bernilai ibadah, sampai waktunya habis, itu pasti akan terhindar dari kemaksiatan. Tapi sebaliknya kalau kita itu nggak ada aktivitas, ya, kemudian nganggur gitu ya, dan kita tidak menyadari itu, maka ini akan bisa mengarahkan kita kepada aktivitas kebatilan, ya. Minimal rasa-rasan, ya kan? Karena orang nganggur gitu ya, rano kalian, ya kan? Kemudian wes kalau itu yang ada justru menimbulkan kemaksiatan. Nah ini yang kita harus berhati-hati. Jikalau kita tidak menggunakan waktu untuk sesuatu yang bermanfaat, maka kita akan sibuk dengan sesuatu yang menimbulkan mudarat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, tentang waktu yang terbatas ini ada satu hadis dari Rasulullah. Akmaru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum mayyajuzu zalik. Usia umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit sekali dari mereka yang melewatinya 60 sampai 70 tahun. Nah, di antara kita ini alhamdulillah sudah banyak yang mendapatkan diskon, bonus ya. Mendapatkan bonus usia sudah melebihi usianya Rasulullah gitu ya. Dan ini tentu juga harapan kita semua, karena kita itu kalau berdoa kan minta dipanjangkan umurnya gitu ya, minta dipanjangkan umurnya. Nah, artinya ini sebuah kesyukuran tersendiri bagi yang sudah diberikan bonus melebihi usia Rasulullah. Hanya sedikit saja orang yang melewati batas usia ini. Sekarang banyak ya orang meninggal masih usia muda gitu ya, dengan berbagai macam faktor penyebabnya. Ada yang kanker, ada yang ya kalau kemarin ada yang kena COVID gitu ya macam-macam lah gitu. Sekalipun diberi umur lebih panjang, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit demi sedikit mengambil nikmatnya dari manusia. Jika sudah seperti itu, tubuh akan mudah terserang penyakit, kekuatan fisik semakin berkurang, penglihatan mulai buram, kulit yang mengendur, rambut memutih, dan ingatan juga tak lagi tajam, ya, gampang lalai. Ya. Nah itu kita semuanya sudah memahami lah, yaitu siklus hidup manusia yang seperti itu. Oleh karena itu jangan sia-siakan waktu, sebab semua yang telah berlalu tak dapat kembali. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentang pertanggungjawaban waktu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya atau diminta pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskannya. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan ditanya oleh Allah ya. Pertama, umur kita ya, itu untuk apa umur kita selama kita hidup di dunia ini ya. Tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya, untuk apa digunakannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita perlu untuk kemudian merenungkan tentang apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sebagai pengingatan kepada kita sekalian tersebut ya. Agar kemudian kita ini bisa menjadi manusia-manusia terbaik sebagaimana motivasi dari Rasulullah. Rasul bersabda yang artinya dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang Arab Badui berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia?" Beliau menjawab, "Siapa yang paling panjang umurnya
dan baik amalannya. Dan seburuk-buruk manusia siapa yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a. Jangan sampai kemudian umur kita panjang tapi ternyata bukan ketaatan yang kita lakukan, amal baik yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, tapi amal buruk atau kemaksiatan yang kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sebaik-baik manusia dalam hadis ini dikatakan siapa yang paling panjang umurnya dan baik amalannya, dan seburuk-buruk manusia adalah siapa yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Kemudian motivasi Rasulullah berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian yang dalam contoh. Kita diberikan motivasi untuk menjadi orang yang terbaik, ya, untuk menjadi sebaik-baik manusia. Di antaranya adalah yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah tentu kita memahami mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya ini tidak berhenti sebatas qiraah, tidak berhenti sebatas hanya cara membacanya, tajwidnya, ya, makharijul hurufnya, ya, dan seterusnya. Tapi juga bagaimana kandungannya, bagaimana tafsirnya, bagaimana kemudian kita mengamalkannya dan seterusnya. Artinya mempelajari dan mengajarkan Al-Quran ini komprehensif, menyeluruh. Nah tentu memang diawali dari bagaimana kita membaca Al-Quran itu ibadah. Makanya kalau kita memahami hadis ini, ya, dalam konteks bagaimana kita membaca Al-Quran ini, seberapapun usia kita, bagaimanapun kondisi kita, kalau memang masih diberikan kesehatan, kesempatan, masih bisa melihat, ya, masih bisa berpikir, masih bisa mendengar, ya belajar Al-Quran. Tidak ada kata terlambat. Meskipun Nyun Sewu barangkali bacanya nggak lancar, ya tidak ada masalah. Yang penting kan prosesnya, kemauan dari kita untuk bisa belajar Al-Quran ini. Kemudian motivasi berikutnya dari Rasulullah tentang sebaik-baik manusia ini adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Bapak Ibu sekalian, kita memahami bahwa Al-Islam, din kita ini tidak sekedar mengajarkan kepada kita untuk beribadah, ya, hanya ibadah mahdhah, ibadah yang secara langsung berhubungan dengan Allah SWT, misalnya sholat, puasa, dan sejenisnya. Bukan hanya itu, tapi juga bagaimana hablum minan nas, hubungan kita dengan sama manusia ini juga harus kita perhatikan. Makanya Rasulullah memberikan motivasi dan juga memberikan tuntunan kepada kita sekalian agar kita ini menjadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan saya kalau orang itu hanya egois, memikirkan dirinya sendiri, ini tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Kita itu harus bisa memberikan kemanfaatan bagi sesama dalam bentuk apapun yang sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan potensi kita. Antara satu orang dengan orang yang lain barangkali tidak sama. Bagaimana kemudian bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu merenungkan kembali apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum
innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa di antara kita ini, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tampan, bukan yang paling cantik, ya. Dan berbagai macam aksesoris kehidupan dunia yang lainnya. Akan tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan ini artinya kita semua dengan latar belakang apapun, kita memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan posisi yang mulia itu, dengan cara kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi tidak ada alasan kemudian di sini ya kita membeda-bedakan ya, antara yang satu dengan yang lain dalam urusan ketakwaan ini, karena semuanya punya kesempatan yang sama. Yang sewu ya, yang dianugerahi rezeki oleh Allah mungkin dalam hitungan kita belum banyak. Tidak ada alasan kemudian wah saya kan masih belum kaya, masih miskin gitu, dan seterusnya. Tidak ada alasan untuk kemudian menghalangi kita menjadi orang yang bertakwa. Allah itu Maha Adil. Dan kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, di dalam surah Al-Hajj ayat 77 Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Ayat ini memotivasi kita. Ini adalah perintah Allah SWT kepada kita sekalian agar kita melakukan ibadah sholat yang direpresentasikan di kalimat ini adalah rukuklah kamu, sujudlah kamu, yang ini merupakan aktivitas sholat. Kemudian sembahlah Tuhanmu. Ya, rukuk, sujud, sholat itu yang menyembah Tuhan. Tapi ini ditekankan lagi dengan perintah yang lebih umum, sembahlah Tuhan. Dan kemudian ditambah lagi, perbuatlah kebajikan supaya kamu dapat kemenangan. Dalam beberapa tafsir yang saya baca, mendapat kemenangan ini maknanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain ya, kita diperintahkan untuk melakukan sholat ya, dan ini juga bisa kita pahami sebagai sebuah ibadah yang ibadah makhluk tadi ya. Kita didorong juga untuk berbuat kebajikan, apapun kebajikan itu, apapun kebajikan itu. Dan ini sangat banyak artinya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya waktu yang kita miliki ya, ini kalau kita mau beramal itu banyak sekali kesempatan untuk kita untuk beramal apapun itu. Meskipun mungkin kita merasa kebajikan itu kecil ya, tapi kan kita ini tidak tahu kebaikan manakah yang nantinya akan mengantarkan kita kepada surga. Ya sebagaimana tadi yang di awal ya, kisah Sya'ban tadi. Sya'ban juga saat masih hidup tidak menduga ya kalau apa yang dia lakukan itu ternyata ya bernilai khusus gitu ya di hadapan Allah, dan itu disampaikan pada dia saat sakaratul maut. Nah kita pun juga nanti juga tidak tahu juga gitu ya, amalan mana yang selama ini yang kita lakukan ini yang bisa jadi nanti itu yang kemudian justru bernilai di hadapan Allah SWT, dan itu menjadi penyebab kita untuk mendapatkan keindahan surganya. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, sudah jam 7:04, saya kira demikian dikit yang kami sampaikan. Sekali lagi ini sebagai pengingat ya, bagi kita semuanya, karena kalau dari sisi ilmunya barangkali ini bukan sesuatu yang baru ya,
Dan yang lebih penting adalah monggo saya mengajak kepada saya pribadi dan Bapak Ibu jemaah pengajian Ahad pagi sekalian, kita manfaatkan kesempatan umur kita ya, selagi kita masih hidup di dunia ini, selagi kita masih sehat, masih bisa beraktivitas, mari kita sibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah SWT, banyak beramal, banyak beribadah, apapun yang sesuai dengan kemampuan kita atau semaksimal yang kita mampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.